Bersama dengan saya Rianto Jaya. Pada kesempatan ini kita akan mencoba untuk latihan beberapa soal berkaitan dengan limit, tapi dengan metode substitusi. Ya, dengan metode substitusi. Kita coba lihat soal yang pertama. Misalnya diberikan sebuah limit fungsi, fungsinya itu adalah 4x kuadrat ditambah 6x dikurangi 2 untuk x itu mendekati 2. Nah, kalau berbicara substitusi itu artinya bahwa kita mengganti posisi atau variabel x itu dengan angka 2. Jadi tergantung dari soal. Kalau x-nya mendekati 2 berarti x-nya kita ganti dengan angka 2. Pertama kita tuliskan kembali soalnya seperti ini. 4x kuadrat ditambah 6x dikurangi 2. Kita ganti setiap x itu dengan 2 seperti yang ada. Kita sudah mengganti ini 4, kita sudah 4x pangkat 2 kita sudah ganti menjadi 4 kali 2 pangkat 2. Ini 6x di atas, kita sudah ganti x nya menjadi 6 kali 2. Setelah sampai di sini kita terlebih dahulu menyelesaikan bilangan berpangkat. Kita bereskan terlebih dahulu 2 pangkat 2. Oke, 2 pangkat 2 itu artinya 2 dikali 2. Ini pernah dipelajari di kelas 3 SMP, kelas 1 SMA juga ada bilangan berpangkat. Itu 2 kali 2. Adik-adik perlu ketahui di sini 2 pangkat 2 di sini lakukan perkalian 2 kali 2 bukan karena pangkatnya 2 sehingga kita lakukan bilangan pokok dengan pangkat. Tidak ya, tetapi kita melakukan perkalian berulang terhadap 2 sebanyak pangkatnya. Kalau pangkatnya 3 berarti kita lakukan perkalian sebanyak 3 kali. Misalnya 2 pangkat 3, misalnya seperti ini. Kita melakukan perkalian 2 kali 2 kali 2 ya, sebanyak pangkat, bukan 2 kali 3. Ini kesalahan fatal ya. Memang kecil tetapi ini kerap kali menjadi kesalahan di dalam perpangkatan ya. Kadang-kadang kita melakukan perkalian seperti ini. Untuk 2 pangkat 3 itu sama dengan 2 kali 3. Ini salah, fatal ini, salah. Ini kesalahan-kesalahan yang sering terjadi di dalam menyelesaikan soal. Jadi perkalian berpangkat itu bilangan berpangkat itu kita melakukan perkalian berulang sebanyak pangkat. Oke, berarti 2 pangkat 2 hasilnya adalah 4. Sekarang kita coba lihat sama-sama. 2 pangkat 2 artinya 2 kali 2 hasilnya adalah 4. 4 dikali 4 adalah 16. Ya, ditambah dengan 12. 12 ini adalah hasil perkalian antara 6 dikali dengan 2 dikurangi dengan 2. Jadi hasilnya adalah 26. Jadi nilai daripada limit fungsi aljabar 4x kuadrat ditambah 6x dikurangi 2 untuk x mendekati 2 adalah 26. Coba kita lihat lagi satu soal ya yang berbeda. Misalnya diberikan limit fungsi di mana fungsinya itu adalah 2x pangkat 3 dikurangi 2x pangkat 2 ditambah 3 untuk x mendekati minus 3. X mendekati minus 3. Dengan cara yang sama seperti pada nomor 1, metode substitusi menggantikan setiap variabel x ya. Mengganti setiap variabel x dengan negatif 3. Ya, ini negatif 3. Kita pertama menuliskan kembali soalnya. 2x pangkat 3 dikurangi dengan 2x pangkat 2 ditambah 3. Selanjutnya kita langsung gantikan saja x dengan minus 3 seperti yang ada. Kita sudah mengganti x pangkat 3 menjadi negatif 3 pangkat 3, x pangkat 2 menjadi negatif 3 pangkat 2. Nah, setelah sampai di sini kita terlebih dahulu menyelesaikan atau membereskan bilangan berpangkat ini. 3 pangkat negatif 3 ya, kita coba cari dulu nilainya. 3 pangkat negatif 3 pangkat 3 itu artinya melakukan perkalian berulang minus 3 ini sebanyak pangkat. Berarti negatif 3 dikali dengan negatif 3 dikali lagi dengan negatif 3. Nah, di sini perlu kita hati-hati melihat hasil akhirnya dari bilangan berpangkat ini. Adik-adik perlu ingat, kalau pangkat itu bernilai ganjil, ya, maka hasilnya adalah negatif. Ya, misalnya berpangkat 3, berpangkat 5, berpangkat 7,
9 dan seterusnya. Kalau bilangan itu berpangkat ganjil, maka hasil akhirnya adalah negatif. Tetapi jika bilangan itu berpangkat genap, misalnya berpangkat 2, berpangkat 4, berpangkat 6, berpangkat 8 dan seterusnya, itu hasilnya adalah positif. Nah, situasi soal ini dia berpangkat ganjil, berarti hasilnya negatif. Jadi sekarang tinggal kita melakukan perkalian. 3 kali 3 9, dikali lagi dengan 3 27. Jadi hasil dari minus 3 pangkat 3 adalah negatif 27. Di sini negatif 3, yang kedua ini negatif 3 pangkat 2, dia berpangkat genap, berarti hasilnya adalah positif. 3 kali 3 9. Jadi hasilnya adalah 2 kali negatif 27 dikurangi dengan 2 kali 9 ditambah dengan 3. Oke, kemudian 2 kali negatif 27 ini hasilnya negatif, karena satu positif, satu negatif. Hasil perkalian antara positif dan negatif adalah negatif. Kemudian negatif 2 kali 9 adalah negatif 18 ditambah dengan 3. Maka hasil akhirnya adalah negatif 69. Jadi di sini kenapa bisa seperti itu, saya coba jelaskan ini. Negatif 54 dikurang 18, ini kelihatannya kurang, tetapi bukan. Kalau saya bisa memberikan ilustrasi, negatif ini adalah sebuah utang dan negatif ini juga adalah sebuah utang, maka kita bisa membahasakan seperti ini. Utang 54, utang lagi 18, maka pasti utang kita bertambah, yaitu negatif 72. Artinya 54 ini kita tambah dengan 18 ditambah dengan 3. Untuk keadaan seperti ini kita juga bisa mengilustrasikan atau mengilustrasikan, misalnya negatif ini adalah utang, positif ini adalah bayar. Utang 72, bayar 3. Utang banyak tapi bayar sedikit, sudah pasti masih utang, tetapi utangnya pasti berkurang, maka 72 dikurangi dengan 3 hasilnya adalah negatif 69. Ini contoh-contoh sederhana ilustrasi yang saya bisa berikan supaya kita lebih memahami bagaimana operasi positif negatif pada bilangan bulat. Oke, cukup sekian. Semoga apa yang saya berikan pada kesempatan ini dapat berguna buat adik-adik di luar sana, dan sampai ketemu pada video-video selanjutnya. Sekian dan terima kasih.